Hai, balik lagi di Polar Politik Balik Layar bareng gue Bram Herlambang di Total Politik. Di episode kali ini memang agak beda, gue akan nggak ngomong sendirian karena gue akan ada temennya, tapi nanti kita akan bahas dulu apa film yang kita bahas pada episode kali ini, yaitu adalah The Batman. Mungkin lo semua pada tahu dan juga viral banget di sekitar bulan Maret tahun lalu, The Batman memang menjadi salah satu film yang paling ditunggu. Katanya sih memang The Batman adalah salah satu seri Batman yang memang lebih dark daripada beberapa seri lainnya. Walaupun dimainkan oleh Robert Pattinson, tapi ternyata tidak seunyu saat Robert Pattinson bermain di Twilight. The Batman bercerita soal pembunuhan berantai yang mau tidak mau akhirnya menyeret Batman dan juga detektif James Gordon mencari siapa pembunuh dari sejumlah pembunuhan yang berantai di kota Gotham. Dari sejumlah pembunuhan dan penyelidikan akhirnya mengarah pada nama Riddler. Permasalahan bukan hanya pada siapa pembunuhnya, tapi teka-teki yang diselipkan Riddler dalam setiap pembunuhan. Dan dalam penyelidikannya, akhirnya ditemukan sejumlah teka-teki bahwa ada kebobrokan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang ada di kota Gotham. Dan yang menarik adalah, Riddler yang seorang rebellion malah lebih populer dan melahirkan Riddler lainnya saat seorang leader ditangkap oleh kepolisian Gotham. Nah, di sini nih yang menjadi awal bahasan Polar kita. Dan gue nggak akan sendirian, gue akan bahas bareng seorang analis politik, sosiolog, juga budaya. Siapa lagi kalau bukan Ari Putra, the one and only. Thank you. Gimana Pak? Lambang top. Tiga status tadi bener nggak sih lo? Analis politik, budaya, dan juga sosial. Gua ikhlas aja lah lo kasih aku. Ya kan, itu kan penilaian lo, Bram. Jadi gue syukuri aja gitu. Oh gitu ya? Itu tertinggi itu adalah gelar dari masyarakat. Ah, subhanallah. Ini bau-bau seperti Anda sudah mulai seperti politisi begitu ya? Gila. Pak Ari, gue mau nanya sama lu nonton nggak sih film ini sebenarnya? Iya, nonton gua Batman. Nonton ya? Iya. Nah ini kan sebenarnya kalau gue bilang yang menarik adalah bukan cuman soal kegelapan Gotham nih. Kita tahu kegelapan Gotham dari semua film yang ada di Batman. Tapi masalahnya adalah villain utama malah jadi populer, diikutin banyak orang, malah ngingetin gue kayak ngeliat Money Heist nggak sih? Yeah. Perampoknya malah dicintai rakyat, polisinya kesulitan ngelawan gara-gara, wah gue nanti kalau ngelawan penjahat nih, gue nggak populer. Menurut lo kenapa itu? Ya, gitu? pertama gue mau ngomong soal Batman dulu ya. Batman ini salah satu superhero yang mungkin anomali menurut gue. Kenapa? Karena dia ini superhero yang nggak terlalu superhero gitu. Karena? Sangat human. Oh, oke. Iya kan, dia kan nggak punya kekuatan yang kalau di dalam antropologi itu ada jenisnya ada dua tuh ya, di Indonesia terutama yang mistik sama yang magis gitu. Kalau yang mistik itu membuat kita terkoneksi dengan kekuatan yang besar. Makanya orang yang sedang berupacara itu ada suasana mystical gitu, karena terkoneksi dengan kekuatan besar. Tapi ada yang magis juga. Yang magis itu adalah kemampuan untuk membuat benda mati jadi hidup. Oke. Nah, Batman kan nggak punya itu, ya kan? Dibanding superhero lainnya. Dan kayaknya ya semua di antara kita ini kalau agak niat dan rajin itu bisa jadi kayak Batman gitu ya. Jadi dia superhero yang masih bisa dijangkau oleh manusia pada umumnya menurut gue. Gue sih nggak setuju ya, karena Batman punya privilege. Bruce Willis punya uang dan segala macam. Iya itu maksud gue. Betul, setuju gue. Banyak orang juga di Indonesia yang punya uang kan. Oh iya. Maksud Anda sindiran Pak. Ini saya protes karena saya tidak bisa menjadi Bruce Banner. Bruce Banner. Menjadi Wayne gitu loh. Iya, karena mungkin Anda nggak seprivilege dia gitu. Betul. Ya, ini kan cerita elit Amerika aja sebenarnya. Betul, ini betul. Dinasti politik, terus cerita soal pemberontakan revolusi itu kan dimulai dari kelas menengah yang berkhianat kepada kelasnya. Kenapa berkhianat? Kan mencari keadilan itu Pak. Iya, karena dia berkhianat kepada kelasnya yang udah established, sudah nyaman, udah menikmati semuanya ya, kayak misalnya politik etis di Indonesia dulu. Dia kelas bangsawan ini udah menikmati menjadi bangsawan gitu ya. Tapi mereka sekolah dan kemudian tersadarkan dengan nasib rakyat yang menderita. Kemudian mereka muncullah kaum pergerakan yang kita kenal sekarang seperti Bung Karno dan lain-lain. Mereka ini kan bukan orang biasa gitu. Mereka ini privilege di zamannya ya, seperti halnya Batman. Batman ini ya privilege di Gotham City gitu. Oke. Ya, jadi ini soal bahwa
sebuah perjuangan keadilan itu adalah dimulai oleh para privilege gitu ya, kelas-kelas atas gitu ya, yang berkhianat kepada kelasnya gitu. Yang seharusnya established itu ya udah mapan-mapan aja, lo nikmatin aja gitu ya. Nah, tapi si Batman gitu mencoba untuk menempuh jalan sepi gitu. Nah, yang kedua soal yang kita bahas tadi ya, soal kenapa gerakan perlawanan itu mudah untuk mendapatkan popularity gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya begini juga, bahwa gerakan sosial itu pada dasarnya itu muncul karena ada ketersumbatan dalam menyampaikan aspirasi gitu. Oke. Kalau misalnya kita ini sudah terbuka dialog, misalnya ya kayak negara-negara Skandinavia misalnya ya, orang di situ kucing kurus aja itu bisa jadi isu nasional gitu ya. Ini kenapa ada yang tidak sejahtera ya? Animal liberation ini harus kita kerjakan gitu, karena manusianya udah selesai gitu kan. Ya, jadi di sana orang nggak berpikir untuk rebellion gitu, untuk memberontak gitu. Ya banyak negara-negara di Eropa, terutama di negara-negara yang memiliki filosofi welfare state gitu ya, itu gerakan-gerakan pemberontakan itu nyaris tidak ada terjadi. Kalaupun ada ya lebih mudah untuk diantisipasi gitu. Nah, ini jika ada deadlock ya, gerakan pemberontakan ini menjadi sebuah solusi. Nah, kedua, kenapa orang bisa bergerak? Itu ya seperti yang gue bilang tadi, ada momentum deadlock yang sudah terlalu lama, yang tidak diurusi gitu ya. Seperti halnya di film ini kan juga terlihat bagaimana Gotham City begitu bobroknya gitu ya, hancurnya semuanya gitu kan. Dan itu bertahan lama gitu. Dan terjadi deadlock, warganya nggak tahu harus berbicara kepada siapa gitu ya. Yang kedua harus ada leader. Ya, harus ada leader. Ada orang yang menjadi simbol dari perlawanan itu. Oke. Selalu ada leader. Lihat semua gerakan rebellion itu di seluruh dunia itu pasti ada leadernya. Kalau nggak ada leader berarti itu crowd, cuma kerumunan aja gitu. Ya kan? Tapi mungkin berdampak itu kalau hanya kerumunan. Ya kerumunan nggak ada arahnya pasti. Ya udah paling pakai aparat, pakai coercive violence itu selesai, besok nggak ada lagi. Makanya apa yang terjadi beberapa tahun ini cepat redam karena tidak ada simbol ya? Tidak ada leader. Di Wakanda kan tapi? Wakanda. Iya, bukan di sekitar kita kan ya? Jangan, wah jangan. Lanjut, sorry. Kalau saya kan nggak ada karir yang dipertaruhkan, kalau Anda kan... kita bisa bahas yang lain aja. Lanjut. Jadi harus ada leader. Nah yang ketiga itu apa yang kita sebut dengan ideologi. Oke. Jadi ideologinya apa? Bagi gua ya, ideologi itu adalah means end gitu. Cara dan tujuan. Pakai cara apa untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kita mau, misalnya gua sebut Marxisme. Kita mau masyarakat tanpa kelas. Itu tujuannya. Oke. Caranya apa? Penghapusan individual ownership. Itu caranya. Sektor privat ya? Ya, nggak ada orang boleh punya private ownership, nggak boleh. Individual ownership nggak boleh. Ya, itu untuk mencapai tujuan apa? Masyarakat yang setara, komunis society itu gitu. Nah ini juga nih, kalau nggak ada tujuan dan cara, ya, maka itu juga disebut crowd, bukan sebuah movement. Nah, kenapa rebellion itu bisa menjadi sebuah tren yang masif? Tentunya ada connectivity antara tiga hal tadi, interconnectivity antara tiga hal tadi gitu. Pertama itu adalah itu tadi momentum deadlock gitu ya. Makanya setiap sistem pemerintahan demokrasi selalu menyediakan cara-cara untuk keluar dari deadlock. Misalnya bahkan di Indonesia
kita boleh menyebut impeachment. Ya, di konstitusi kita disediakan cara mengimpeach presiden gitu. Itu adalah cara untuk keluar dari deadlock gitu. Itu ekstrimnya gitulah kira-kira ya. Yang kedua itu harus ada leadernya. 98 kita punya banyak tokoh, punya banyak leader yang lahir dari situ. Sebut aja Pak Amin Rais, Bu Mega gitu misalnya kan. Gus Dur juga yang kemudian mundur ke 66 ada Soeharto sebagai simbol. Betul, selalu ada simbol ketika kita berbicara movement. Leader itu penting gitu. Kalau nggak ada leader dia jadi ini aja kerumunan orang di pasar. Kita kan ke pasar yang kita temui kan beda-beda. Orang yang kita jadikan teladan, yang kita jadikan patokan kan beda-beda. Lu mungkin mau cari tukang ayam, gua mau cari tukang telur. Ya kan akan beda gitu. Tapi kalau ada leader ya, directionnya akan jelas ya. ya. Dia punya orang yang bisa diteladani gitu, yang bisa dijadikan model of role modelnya gitu. Nah, yang ketiga tadi ideologi. Ya, cara, tujuan. Nah, ini tapi menarik menurut gue. Setiap film, apalagi kemudian Hollywood, akhirnya menempatkan para rebellion ini, walaupun kemudian misinya, gue bilang ini misi suci gitu ya. Menuntut ketidakadilan, menuntut adanya sesuatu yang tidak seharusnya. Ya, film Spanyol juga kan, Manihes juga. Benar, itu sama kan sebenarnya. Tapi selalu diposisikan rebellion itu selalu salah. Kita selalu pakai perspektif elit, di mana kemudian aparat selalu menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah. Bener nggak sih kayak gitu? Nah, tapi gini. Kita harus menggunakan perspektif yang mana nih? Kalau gue melihat film, gue selalu melihat gini. Film ini kan story ya. Selalu dalam sebuah story, itu selalu ada hero, bro. Ini kawan gue yang ngajarin membaca ini ke gue nih. Kawan gue nih orang yang pernah menjadi story designer di beberapa film di Hollywood. Ya. Jadi, film itu, kalau menurut dia, terutama di film Hollywood yang punya cerita soal superhero tentunya ya, yang dalam hal ini kita bahas itu. Selalu ada superhero. Ya, superhero itu apa? Superhero itu adalah orang yang cacat moral, kemudian menjadi baik karena ceritanya. Nah, gue contohin film Hidden Figure. Lu nonton kan Hidden Figure? Yang soal Hidden Figure, yang soal apa namanya tuh? NASA, ada kulit hitam NASA yang kencing aja dia harus putar jauh gitu kan. Ya kan, harus putar jauh. Akhirnya roket ini bisa terbang nih gitu. Nah, menurut lu nonton film itu kan, siapa hero-nya di film itu? Kulit hitam dong harusnya. Karena dia berjasa dong. Ya, berjasa untuk pemberangkatan itu kan. Kalau pakai perspektif story designing, hero-nya negara. Karena negara yang cacat moral rasis di awal, di ujung film berubah menjadi lebih baik gitu lewat cerita ini gitu, lewat penggalan cerita ini menjadi momentum dia untuk berubah menjadi berevolusi gitu, bro. Nah, negara ini personifikasinya siapa? NASA kan. NASA siapa? Pimpinannya itu siapa namanya itu di film itu gue lupa. Tapi di awal dia sangat rasis, kemudian dia berubah gitu lewat cerita yang dihadirkan dalam film itu gitu. Nah, balik lagi ke film Batman dan misalnya Money Heist dan pola-pola di film yang banyak cerita rebellion, gue ngelihat bahwa si elit itu pada akhirnya itu berubah menjadi gitu. Ini adalah sesuatu yang harus kita terima, ada kenyataan ini gitu. Bahwa lu ini jago nih gitu, lu ini skill nih gitu kan untuk melakukan pemberontakan gitu misalnya. Kan kalau cerita Money Heist kan pembobolan bank itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Yang tadinya negosiasi akhirnya kan melunak juga, akhirnya mereka bisa kabur kan gitu. Nah, ini yang menurut gua di dalam perspektif ini gua mau ngelihatnya dalam story designing. Bagaimana hero itu diciptakan. Nah, siapa hero itu? Ya orang yang berubah lewat rangkaian momentum yang ada di dalam cerita itu. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau gue mencuplik dari Money Heist, artinya pemerintah kan tidak sepenuhnya menang. Profesor kan meng-create akhirnya mereka bisa kabur. Ceritanya mereka semua dibunuh, mereka mati di dalam ambulan walaupun mereka hidup. Dan emasnya ternyata bukan emas yang sesungguhnya itu. Di Money Heist. Artinya kan maksud gue ini cuman kamuflase dari yang berkuasa untuk kemudian tetap terlihat sebagai hero nggak sih? Iya, pada akhirnya kan gini, kekuasaan memberikan peluang mereka untuk ya udahlah gitu kan. Lu hebat, gue juga
ya mungkin gue akan berubah pikiran soal lu gitu. Jadi hero itu adalah orang yang cacat moral. Kan negara ini cacat moral ceritanya di situ. Negara mereka kan? Iya, negara mereka. Iya. Negara dalam ya kan negara ini ya, lah. bukan. Negara mereka lah. Agak deg-degan saya. Apa? Ini Gitu. Ari Putra yang ngomong ya. Saya Nah, mancing. negara di sini gitu maksudnya, iya, negara dalam cerita ini. Iya. Negara kita sini bagus, baru reshuffle tadi kan. Iya, betul. Kan? Jadi, Betul. ya maksudnya gitu. Jadi negara di situ diceritakan dia awalnya menghadirkan ketidakadilan. Ya kan, orang ini adalah orang-orang yang tersingkirkan, Betul. orang-orang yang nggak dapat tempat gitu. Tetapi dalam perjalanan cerita film itu negara pun akhirnya mencoba untuk bernegosiasi, ya kan, mencoba untuk berdialog, bahkan mencoba untuk memahami mereka gitu, ya kan. Dengan si wali kota yang terpilih yang baru ya, yang Iya, perempuan itu kan. betul. Dan dia ya dalam tanda kutip dia bisa lepas pun gitu. Ya udah, apa susahnya buat negara itu mengepung mereka semuanya waktu itu kan nggak susah juga gitu. Tapi ada cara pandang yang berubah gitu. Bahwa ini pemberontakan ini ada ini ya, apa namanya? Ya ini orang-orang yang punya value gitu. Dan negara mulai aware dan kayaknya gua salah deh gitu. Mengurusi orang yang kayak gini gitu. Apa iya? Iya ceritanya. Iya dalam cerita itu. Oke, sorry. Ya Anda jangan bawa. Enggak, saya cuma nanya sebenarnya. Nah, ini menarik lagi bahwa akhirnya ketika gue nonton itu rasanya ada pertarungan. Batman nih. Batman, kita... Ya, Batman. Ini kita Money Heist tuh inilah komparasi yang sama-sama rebellion ya. Kita samain perspektif dulu nih, Pak. Ya, Ini sama-sama. Batman ya, Pak? Ya, Batman. Bukan negara lain ya, Pak? Iya, ya, Batman. Siap. Di negara kita juga ada tuh, belum Iya, selesai. Kita jadi gini, langsung panik gue. Nah, ini ada apa ya, semacam pertarungan antara dua kelompok. Kita ngomong tadi rebellion dan establishment. Tapi gue melihat akhirnya para rebellion ini adalah mereka yang tersisih gitu loh. Apakah memang kalau dalam perspektif lo ya, dalam setiap pertarungan di negara gitu, apakah itu ideologi politik kemudian akan selalu ada yang seperti itu? Artinya tersisih akan selalu menjadi bad guy, tapi establishment akan menjadi good one. Ya, kan di dalam pesannya kan jelas tuh. Sejarah itu ditulis pemenang. Oh, siap. Winston Churchill ya? Iya, itu yang di pesannya dalam film itu. Gitu. Seperti halnya gue ngelihat misalnya, kalau gue ngelihat film, Bram, selalu gue tekanannya kepada pesan utamanya apa. Misalnya, lu nonton Life of Pi nggak? Oh enggak nonton. Nggak nonton, yang dia tengah laut sama Richard Parker, harimau itu nggak nonton ya? Enggak nonton. Apa ya yang kita sama-sama nonton mungkin ya? Avenger? Oh ini. Paling ngomong. Yang terkenal deh, Forrest Gump. Nah ya. Forrest Gump itu apa pesan utama di film itu dari awal sampai habis menurut lo? Ya perjuangan orang yang tidak mampu untuk menjadi bisa dan dia melakukan apa yang diimpikan. Itu gue. Ya menurut lo kan. Nah, gue nggak memaksakan apa yang mau. Ini pesan yang gue tangkap ya. Yang ingin diceritakan lewat personifikasi Forrest ya, itu adalah stupid is a stupid does. Oke. Kan dia nyebut itu, stupid is a stupid does. Are you crazy? Or just plain stupid? Stupid is, stupid does, Mrs. Blue. I guess. Ya, orang itu bodoh bukan karena dia bodoh, tapi karena apa yang dia lakukan gitu. Seperti orang bodoh gitu. Oh, oke. Iya kan? Tapi artinya perspektif itu ya. Iya, ketika dia nggak bodoh, main pingpong, dia dapat penghargaan dari presiden, Bos. Iya kan? Sampai dia datang ke istana negaranya sebagai pahlawan setelah perang dari Vietnam gitu ya. Ngeliatin pantatnya ke presiden ya, di mana lu ketembak gitu. Dia liatin pantatnya. Jadi orang bodoh lagi. Iya kan? Jadi kebodohan itu bukan orangnya yang bodoh, tapi apa yang dia lakukan. Bahkan ketika dia dianggap pahlawan pun, dia bisa melakukan hal yang bodoh. Oke. Nah gitu. Jadi ketika ngelihat sebuah film, gue selalu mencoba mencari tesis statement apa yang ingin disampaikan oleh si film. Film ini. Nah termasuk dalam Batman itu, kalau menurut gue itu tadi. Sejarah ditulis oleh orang-orang menang gitu. Ini pertanyaan terakhir dari gue. Artinya kemudian ini soal perspektif, soal siapa yang kemudian menang dan bisa menceritakan ulang,
bagaimana akhirnya konsep ini harusnya bisa kita bawa dalam konsep bernegara kita, bermasyarakat kita, untuk kemudian kita tahu nih hitam dan putih. Walaupun sebenarnya kita tahu semua orang pasti punya hitam dan putih. Ya, ya kalau gue sih ngelihatnya ya bahwa apalagi hari ini ya dengan orang makin banyak terdidik, teknologi begitu berkembang, kita semakin terkoneksi satu sama lain gitu. Kita harus melihat ini dalam konteks tantangan demokrasi kita hari ini. Oke. Tantangan demokrasi kita hari ini tuh bukan lagi bedil, bukan lagi pertarungan ideologi atau konflik etnis atau kudeta militer. Ya, tantangan demokrasi kita adalah orang-orang yang lahir dari demokrasi itu sendiri kemudian mengangkangi demokrasi itu gitu. Asik. Nah, itu yang menjadi tantangan kita hari ini gitu. Nah, di dalam situasi kayak begitu, kita makin banyak butuh alternatif pikiran gitu. Nah, gue pernah di suatu kesempatan gue jadi pembicara gini. Ketika lu berdemokrasi, itu artinya lu lagi menyerahkan diri lu untuk siap disetirin sama orang mabuk. Kenapa mabuk? Karena orang mabuk ini kalau dia gasnya kekencengan, mobil lu bisa nabrak, mati lu semua. Tapi kalau gasnya kepelanan, terlalu pelan, ya, lu nggak akan nyampe-nyampe. Nah, jadi ketika lu berkomitmen memberikan setir nih kepada orang mabuk, lu yang di mobil itu harus kontrol dia. Bro, kekencengan bro. Bro, tahan bro. Ya kan? Bro, cepetin dikit. Gitu. Nah, dalam demokrasi, lu nggak akan pernah disupirin oleh orang sadar. Ya, karena kekuasaan tuh kayak minum air garam yang tambah lu minum tambah haus gitu. Oke. Ya, jadi nggak ada orang sadar dalam memegang kendali dalam demokrasi gitu. Berarti artinya ketika lu bicara soal demokrasi maka harus siap dengan semua suara artinya. Harus siap. Tidak boleh kemudian narasi tunggal yang lu gunakan untuk menentukan siapa ya, benar. Bahkan lu harus meragukan keyakinan lu sendiri gitu. Oke. Ya, jadi kalau lu udah terlalu yakin sama diri lu sendiri berarti ada masalah gitu. Wow. Iya, itu gitu. Artinya lu lagi menutup mata untuk kebenaran-kebenaran lain gitu. Ya mungkin aja di satu sisi Batman superhero, tapi kalau lu nonton film yang lain, Joker itu juga hebat gitu. Iya kan? Iya kan? Betul. Dan di satu scene dia menjadi musuh orang jahatnya Batman, tapi di satu sisi lagi dia adalah orang yang terluka yang orang baik yang tersakiti. Iya, orang baik yang tersakiti gitu. Luar biasa. Ya kan, itu kan soal perspektif. Jadi lu jangan ideologis sama orang, tapi lu harus punya standar nilai. Kalau ideologis sama orang, lu nggak terima tuh film Joker itu, Batman itu adalah anak elit yang nggak yang terbuang, yang nggak melihat situasinya si Joker yang orang baik yang tersakiti tadi. Dan lu kalau lu nonton Batman, lu nggak akan terima juga lu sebagai penggemar Joker itu lagi direndahkan di film itu sebagai orang jahat gitu. Wow. Jadi lu harus pegangnya values gitu, nilai-nilai ketimbang orang gitu. Betul. Orang bisa berubah tapi nilai-nilai bisa menjaga lu akan tetap di rel itu. Jadi dalam demokrasi lu sedang menyerahkan diri lu untuk disupirin oleh orang mabuk gitu. Walaupun ketokohan masih lebih populer di Wakanda. Iya, pasti itu. Betul dong. Iya. Yaudah, sampai sini aja. Karena ketokohan paling mudah. Pak, kayaknya sampai sini aja, Pak. Okay. Sebelum kita lebih jauh lebih lepas lagi gitu loh ya. Oke lah, sampai sini aja Polar. Silakan tinggalin komentar kalian soal film ini dan juga gimana diskusi kami, termasuk soal kira-kira film apa yang akan kita bahas untuk episode mendatang. Kalau gitu, gue Bram Herlambang. Dan gue Ari Putra. Sampai ketemu di Polar berikutnya.